Semoga kalian tidak puas. Kalau puas, kalian tidak akan mencari lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Najwa dan Yosri sudah menyempatkan hadir di sini. Hari ini kita akan membahas ke materi baru, materi karya ilmiah, materi yang menurut Ibu banyak sekali yang harus dijelaskan, gitu ya. Tapi santai aja, kalem. Ya, gimana, sehat? Sebelum ke materi karya ilmiah, Ibu ingin kita sharing dulu atau sekedar cakap-cakap dulu tentang bahasa Indonesianya, gitu ya. Oke, bahasa Indonesia ada 4 keterampilan dalam berbahasa, gitu ya. Salah satunya, yang pertama Menyimak, oke, yang kedua berbicara, yang ketiga, membaca, keempat menulis. oke, menyimak. Kenapa tidak mendengar? Yang pertama, kan begini ya, sebetulnya ada perbedaan antara mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Lalu kenapa 4 keterampilan berbahasa itu yang pertama harus menyimak? Karena esensinya jauh lebih baik, gitu ya. Kalau mendengar, seolah-olah seperti ini. Najwa, tolong misalnya tutup pintu. Kadang Najwa itu mendengar atau tidak karena lagi sibuk, misalnya nonton televisi atau misalnya sedang memegang HP. Makanya kalau misalnya mendengar itu hanya sepintas, gitu ya. Terus kalau mendengarkan, ya Yosri mendengarkan pelajaran dari ibu misalnya, tapi pulang sekolah lupa. Nah, beda sama menyimak. Jadi menyimak itu hampir sama seperti kita memahami. Makanya kenapa kita kalau misalnya bilang ke seseorang, tolong pahami aku, bukan tolong dengarkan aku, gitu ya. Betul kan? Karena kita itu memang benar-benar ingin dipahami. Oke, yang pertama, menyimak atau mendengar atau mendengarkan. Mendengarkan baru kita harus menyimak atau memahami. Yang pertama kali didengar oleh seorang manusia ketika lahir apa? Adan. Yes, adan dari bapaknya ya, gitu. Yang pertama kali didengar ketika manusia istilahnya turun ke bumi, lahir dari seorang ibu, itu yang pertama kali dia dengar itu adalah suara azan. Makanya 4 keterampilan berbahasa yang pertama itu adalah mendengarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua baru berbicara. Mama, papa, gitu kan ya. Kemudian beranjak dia dewasa, beranjak dia remaja, kemudian dia itu sampai bisa bilang aku, misalnya aku ingin minum susu, aku ingin makan dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, 4 aspek keterampilan berbahasa ini. Keempat-empatannya harus benar-benar dikuasai oleh seseorang. Terutama istilahnya begini, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bahasa yang dibawa dalam Sumpah Pemuda, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mencintai bahasa Indonesia. Karena Ibu melihat di zaman sekarang ini orang-orang jauh lebih senang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing atau bahasa gaul misalnya. Ibu, apakah itu salah? Ya tidak, gitu ya. Tapi kita juga harus mencintai bahasa kita sendiri, gitu ya. Oke, sebelum ke sana, Ibu ingin tes dulu. Ada bahasa yang dipakai ketika kita dalam pelajaran atau dalam suatu situasi yang formal, itu adalah bahasa baku. Ibu cek dulu. Bahasa bakunya yang mana? Antara saus atau saus? Saus. Kaos atau kaus? Kaos. Yes, betul, benar Yosri. Jadi kalau saus itu saus yang betul. Kalau kaos atau kaos yang betul. Terus dalam pembacaan
bukan Pancasila. Oh iya, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa atau satu ketuhanan yang Maha Esa? Esa. Iya, mengapa harus esa? Esa itu artinya apa? Satu. Bukan satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat. Yang benar itu tunggal. Oh iya, tunggal. Jadi hanya satu-satunya. Oke, terus kalau misalnya kita mau membuat surat kepada yang terhormat, itu betul atau salah? Menggunakan kata kepada. Enggak. Nah, harusnya Yang terhormat. langsung yang terhormat. Jadi yang terhormat misalnya misalnya ibu kepala sekolah SMA negeri 3 misalnya begitu ya. Jadi yang betul itu tidak menggunakan kata kepada. Betul sekali. Terus analisa atau analisis? Analisis. Analisis yang betul, bukan analisa. Hipotesa atau hipotesis? Hipotesis. Oh, Kan analisis, hipotesis, diagnosa atau diagnosis? Diagnosis, betul. Oke. Kemudian resiko atau risiko? Risiko. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Oke, betul. Andal atau handal? Handal. Andal. Hisap atau isap? Hisap. Isap, sayang. Oh, isap. Ya, hanya isapan jempol belaka, bukan hanya hisapan. Ya, betul begitu. Oke, itu hanya seperangkat 4 keterampilan berbahasa yang harus diketahui oleh semua orang, berkaitan juga dengan literasi. Kalian tahu nggak literasi itu apa? Membaca. Hanya sekedar membaca? Memahami. Terus? Ya benar sih, betul. Ibu, literasi itu membaca, ya. Tapi tidak semua kegiatan literasi itu membaca. Banyak yang menurut ibu, yang terpenting dalam literasi itu adalah ketika kamu berubah menjadi orang yang lebih positif, berarti kamu sudah berliterasi. Kamu adalah orang yang literat. Contohnya apa, Bu, misalnya? Oke, misalnya dalam konteks menyimak. Ketika kamu mendengarkan seseorang membicarakan orang lain yang tidak baik, kemudian kamu berhenti untuk tidak membicarakan itu kepada orang lain, berarti kamu sudah berliterasi. Artinya menggunakan pendengaranmu untuk hal-hal yang baik, menggunakan istilahnya lisanmu untuk hal-hal yang baik. Atau contohnya misalnya, ya tadi dari berbicara ya. Contohnya sekarang dari membaca misalnya. Ketika melihat video di YouTube misalnya, di sana terlihat misalnya bacaan-bacaan yang tidak penting. Kemudian istilahnya kamu skip gitu ya, tidak dibaca, berarti kamu juga sudah berliterasi. Menulis hal-hal yang baik, tidak mencoret-coret tembok orang, tidak mencoret-coret misalnya bangku kelas. Nah, berarti kamu sudah berliterasi. Kan jarang ya kita mah kalau misalnya kita biasanya kalau memegang pensil, memegang pulpen atau memegang tip X, biasanya suka ada keinginan untuk mencoret-coret. Gak bisa diem. Nah, berarti itu belum literasi, sayang. Jadi literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Misalnya sekarang jalan nih lurus ke depan SMA 5, menemukan sampah, kemudian diambil sampahnya, dimasukkan ke tong sampah, berarti kalian sudah berliterasi. Jadi literasi itu membuat seseorang menjadi orang yang positif gitu ya. Oke, balik lagi. 4 keterampilan berbahasa ini harus dikuasai. Yang pertama, kita harus bisa atau pandai untuk menyimak. Kenapa Allah memberikan 2 telinga, 1 mulut? Agar kita jauh lebih banyak mendengarkan orang lain, jauh lebih banyak mendengarkan nasihat, jauh lebih banyak memahami orang lain dibanding kita membicarakan orang lain. Kalaupun harus misalnya mulut ini untuk istilahnya terbukalah dengan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik. Kemudian udah ya tadi berbicara, menyimak, berbicara, kemudian membaca juga istilahnya. Membaca itu kegiatan yang reseptif, artinya menerima, reseptif itu. Jadi ketika kita membaca ada sesuatu ilmu yang kita dapat gitu ya. Makanya kata waktu istilahnya Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu adalah Iqra. Supaya kamu membaca. Ibu, apakah membaca bacaan saja? Tidak, membaca situasi,
Nggak mungkin kalau kita membaca hati seseorang, nggak akan bisa gitu ya. Tapi setidaknya ketika misalnya kita berbuat salah, kemudian contoh misalnya Yosri membuat salah ke Najwa, terus Najwa menampilkan wajah atau ekspresi yang kurang ngeh gitu ya, tidak enak dipandang gitu. Yosri harus sudah bisa membaca, oh mungkin kata-kata saya menyakiti gitu ya. Jadi saya harus minta maaf. Maafkan, katanya teh begitu ya. Oke, terus yang terakhir menulis. Tulislah hal-hal yang baik, tulislah yang membuat istilahnya begini. Ketika kamu menulis, tidak hanya aktivitas tanganmu yang menulis, tapi juga kerja otakmu untuk membaca begitu ya. Jadi 4 keterampilan ini harus benar-benar dikuasai oleh seseorang agar seseorang itu di kehidupannya dia menjadi orang yang istilahnya menjadi pribadi yang baik gitu. 4 aspek ini harus benar-benar dikuasai dengan hal-hal yang positif gitulah ya intinya. Oke, itu untuk selentingan saja di 4 keterampilan berbahasa, karena intinya mah belum. Intinya itu ada di karya ilmiah. Gitu. Ibu, jujur, materi yang sulit karya ilmiah itu. Karena yang kalian tahu karya ilmiah itu contohnya apa? Skripsi. Pernah membuat skripsi? Belum. Kapan membuat skripsi? Nanti ya di universitas. Iya. Terus selain skripsi apa lagi? Makalah. Pernah membuat makalah? Pernah. Waktu kapan? Tugas kapan, di SMP, SMA? Sampai SMA. Pernah? Ya, pernah. Mudah, sulit? Mudah. Lumayan. Searching atau enggak? Searching. Oke, Ibu, salah satu dari contoh-contoh karya ilmiah itu skripsi, makalah, terus apa lagi? Tesis, kertas kerja, terus disertasi. Ya, disertasi, terus ada lagi? Paper itu sama Artikel, ya. Kalau paper sejenis apa ya? Paper sama kayak kertas kerja sama kayak makalah, Ibu. Iya, betul. Terus selain itu ada lagi? Udah yang tahu mah itu. Salah satunya yang pernah dibuat dari jenis-jenis itu yang mana? Makalah. Cuma makalah, gitu ya. Oke, ada yang tahu nggak karya ilmiah itu apa? Serangkaian kegiatan penulisan yang didasari oleh hasil penelitian yang sudah dibuktikan. Oke, berarti harus dibuktikan. Kalau belum dibuktikan berarti bukan karya ilmiah. Yang dari namanya saja udah ilmiah. Berarti harus benar-benar dengan pemikiran yang matang, harus benar-benar dengan penelitian, harus benar-benar dengan bukti-bukti yang nyata. Karena ciri karya ilmiah itu objektif itu berarti fakta, tidak memihak ya? Tidak memihak. Iya benar, berdasarkan fakta tapi tidak memihak. Contoh misalnya sekarang sedang ramai-ramai COVID-19. Kemudian misalnya ibu suruh untuk membuat makalah tentang contoh misalnya tentang COVID-19, cara penanganannya atau misalnya dampak-dampaknya dan lain sebagainya. Kemudian mengarang bebas. Itu tidak termasuk makalah. Gitu ya. Bukan makalah, tidak termasuk karya ilmiah gitu ya. Karena itu hanya sebatas dari opini kita gitu ya. Kemudian di sana ada ketidaksukaan misalnya. Contoh membuat artikel. Najwa itu nggak suka sama misalnya tidak suka dengan keinginan pemerintah untuk melakukan vaksin misalnya. Wah, disampaikan di artikel itu saya itu nggak suka misalnya karena vaksin itu begini tanpa ada bukti, tanpa sesuatu yang benar-benar real gitu. Nah, itu bukan karya ilmiah. Berarti kita itu sifatnya sudah subjektif. Karena kita memihak. Lebih bagusnya itu bukan vaksin tapi misalnya dengan obat ini karena obat ini jadi kayak seperti promosi gitu ya. Promosi. Nah, itu bukan gitu ya, karena benar-benar di karya ilmiah itu harus objektif itu melihat dari berbagai sisi gitu ya. Oke, selanjutnya cirinya apa lagi selain objektif? Bahasanya baku teh seperti yang tadi ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, yang baik. Kalau nongkrong itu kata baku atau bukan? Bukan.
Awalnya memang bukan, tapi karena banyak orang yang menggunakan kata nongkrong sehingga kata nongkrong itu bergeser lah. Jadi dipakai gitu, diperbolehkan. Terus kalau misalnya Yosri mau ke sekolah SMA 5 misalnya, mau melegalisir ijazah. Yang betul itu legalisir atau legalisasi? Legalisir. Organisir atau organisasi? Organisasi. Nah, berarti legalisir atau legalisasi? Legalisasi. Iya, kita banyak terjebak, kita banyak salah. Ternyata tidak ada akhiran sir. Legalisasi, organisasi gitu ya. Oke, sudah itu mau untuk kata baku. Terus kemudian ciri-cirinya apa lagi? Tidak emotif, tidak ambigu. Tidak ambigu. Ambigu itu artinya apa? Bingung. Tidak salah membuat paham bingung. ya. Sama ketika kita melihat seseorang salah paham atau enggak, dilihatin dia teh suka atau enggak sama aku teh. Nah, jadi enggak ambigu. Yang namanya karya ilmiah itu harus benar-benar fokus terhadap satu gitu ya. Tidak kesana kemari sehingga kita nanti salah paham gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Selain itu, apalagi? Menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu seperti apa? Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele, terus? Tidak berbelit. Tidak berbelit, terus? Tidak berlebih-lebihan juga ya? Iya. Ih, kamu sangat cantik sekali deh. Ya sangat. Sekali lagi. Agar supaya kita sehat, agar supaya. Nah, jadi misalnya gini. Oleh karena itu juga sama, kurang efektif. Jadi bolehnya itu dipilih oleh itu atau karena itu. Oleh sebab itu sama, oleh itu atau sebab itu. Jadi benar-benar menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Jangan sampai istilahnya bertele-tele, maksudnya kan tadi disebutkan ya tidak bertele-tele. Ingin menjelaskan COVID-19 tapi menjelaskan dulu apa gitu ya. Mau jalan ke Bandung tapi jalannya ke arahnya misalnya ke mana dulu ya, kalau ke Bandung sini misalnya arahnya tuh ke Sumatera dulu ke Aceh baru ke Bandung. Nah, jadi nggak seperti itu. Kalimat yang efektif itu kalimat yang tadi disebutkan gitu ya, tidak bertele-tele, kemudian tidak berbelit-belit, langsung pada tujuannya gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Efisien terus apalagi ya kayak tadi ada objektif, kemudian efisien dan lain sebagainya. Terus ada lagi ciri karya ilmiah itu harus logis. Artinya masuk akal ya, bisa istilahnya begini, tidak mungkin ada karya ilmiah yang menjelaskan tentang di rumah kosong itu terdapat kehidupan yang gaib, karena kita tidak bisa membuktikannya. Kalaupun ada, hanya orang-orang tertentu, dan itu tidak bisa dipakai oleh nalar banyak orang gitu ya. Jadi maksudnya logis, benar-benar logis. Kita balik lagi, contoh misalnya ke vaksin COVID-19 misalnya, logis enggak pernyataan misalnya pemerintah, pernyataan para dokter bahwa vaksin ini bisa membuat misalnya seseorang kebal misalnya, atau bisa membuat seseorang sembuh misalnya. Nah, itu tuh harus benar-benar dengan alasan-alasan yang logis. Tidak bisa misalnya dengan alasan ya tidak apa-apa, kita coba saja dulu. Siapa yang pertama kali nyoba, kalau misalnya dia meninggal berarti jangan dipakai. Nah, tidak bisa seperti itu gitu ya. Harus benar-benar dengan alasan yang logis. Kemudian harus sistematis. Sistematis itu berurutan. Contoh misalnya Najwa sama Yosri mau ingin menjelaskan tentang contohnya misalnya budaya membaca di masyarakat Indonesia misalnya. Itu harus runtut. Yang pertama harus menjelaskan dulu apa itu membaca. Bagaimana, yang kedua misalnya bagaimana reaksi membaca di Indonesia, apakah bagus atau tidak. Kemudian apa penyebab masyarakat Indonesia tidak mau membaca atau jarang membaca, karena benar serius banyak orang yang bisa membaca tapi jarang orang mau membaca. Contohnya aja seperti ini, dilarang buang sampah di sini, dan masih banyak yang buang sampah di situ. Berarti orang-orang itu bisa, tapi banyak yang tidak mau melakukan, gitu ya. Oke, sebelum ke sana, betul tidak ada kalimat seperti ini?
Kalau di masjid nih biasanya, yang membawa HP harap dimatikan. Betul tidak kalimat itu? Enggak. Coba, yang membawa HP harap dimatikan. Betul sih. Menurut kalian maksudnya apa itu? Jadi supaya ganggu itu. Nah, kalau misalnya secara lumrah, secara sepintas kita akan paham bahwa orang yang membawa HP, tolong HP-nya harap dimatikan gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks kalimat, yang membawa HP harap dimatikan, berarti siapapun yang bawa HP harus dimatikan, harus dibunuh gitu ya kasarnya. Tapi kan nggak mungkin atuh ibu, istilahnya di papan pengumuman secara jelas, orang yang membawa HP, tolong HP-nya harap dimatikan agar tidak, itu terlalu panjang misalnya begitu ya. Tapi kalau dalam konteks itu betul gitu ya. Tapi kalau misalnya dituntut dari kalimat yang baik atau benar itu salah. Jadi kan nanti kita mikir, oh yang bawa HP ya udah we matikan gitu ya. Nah ya ke situ ya. Oke. Terus tadi sistematisnya baru pengertian, kemudian mengapa penyebab masyarakat Indonesia misalnya tidak mau membaca. Terus ada lagi misalnya dampaknya, penanggulangan. Jadi tidak bisa seperti ini. Dampaknya dulu, baru pengertian, baru penanggulangan, baru penyebabnya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar runtut gitu ya, sistematis dari awal sampai akhir. Makanya ketika nanti misalnya ibu menyuruh untuk membuat sebuah makalah, dibuatlah dulu kerangkanya agar kita bisa menentukan mana ya pembahasan yang awal, mana pembahasan yang ke bawah dan sebagainya. Gitu ya. Paham sampai situ? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada. Oke. Selanjutnya tadi udah objektif, kemudian tuntas, kebenarannya dapat diuji, berlaku untuk semua orang, populasi, bahasa yang digunakannya harus baku. Oke, sebetulnya banyak sekali jenis karya ilmiah. Salah satunya itu adalah makalah, kemudian skripsi. Kalau skripsi itu karya ilmiah untuk penuntasan kita nanti ketika kuliah di sarjana S1. Kalau tesis itu di sarjana ke-2 kalau nggak salah. Disertasi ke-3. Ya, begitu ya. Jadi karya ilmiah yang ketiga ini tuntutan untuk seseorang mahasiswa ketika dia ingin lolos, istilahnya lolos di perkuliahan. Karya-karya ilmiah ini harus ditempuh dengan catatan ketika mereka sudah membuat karya ilmiah ini harus dipertanggungjawabkan di depan para dosen gitu ya, mempertanggungjawabkan apa isinya gitunya. Kalau misalnya di sekolah-sekolah ya seperti makalah gitu ya. Oke, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Kemudian ada artikel ilmiah. Ada artikel ilmiah, ada artikel populer, kemudian ada kertas kerja, ada resensi juga bisa, tapi resensinya benar-benar resensi keilmiahan gitu ya. Kemudian ada kritik, ada esai dan laporan. Tadinya ibu akan memberikan tugas membuat esai. Tapi kita lihat dulu nanti penjelasan di makalah dulu gitu ya. Karena nanti di sesi kedua akan dibahas dikupas semua tentang bagaimana cara pembuatan makalah gitu ya. Tapi untuk nanti ke depannya tugasnya membuat makalah atau tidak, kita lihat nanti sulit atau gampang membuat itu gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah tentang pengertian, kemudian ciri-cirinya, kemudian juga jenisnya. Ada lagi ketika kita akan membahas makalah, kita ke makalah aja ya fokusnya ya, karena banyak sekali karya ilmiah itu, tapi kita fokusnya ke makalah karena itu yang pernah dibuat gitu ya. Jadi agar kalian bisa tergambar dengan jelas seperti apa sih karya ilmiah itu gitu ya. Ketika kita ingin membuat makalah, kita itu harus mencari data-data yang banyak, data-data yang relevan. Jadi tidak hanya sekadar cari-cari searching di internet, ya, gitu. Benar-benar harus, kalau misalnya ada bukunya, berarti harus benar-benar referensinya tuh dari buku juga harus ada, dari internet juga harus ada, atau misalnya dari makalah yang pernah dibuat oleh orang lain dan lain sebagainya.
banyak kesalahan ketika kita membuat karya ilmiah, yaitu kita tidak mencantumkan orang-orang atau ahli-ahli yang dimuat di karya ilmiah, tidak ditulis di daftar pustaka. Mengerti nggak maksudnya? Misalnya begini, kalian itu akan membuat karya ilmiah tentang berbicara. Kemudian di dalamnya, di pembahasan, ada pengertian berbicara menurut ahli ini, menurut ahli ini, menurut ahli ini, dari buku apa misalnya. Contoh, ada buku ini misalnya, karya tulis ilmiah. Yosri itu mencantumkan pengertian karya tulis ilmiah dari buku ini, menurut buku ini. Kemudian di daftar pustaka, Yosri hanya mencantumkan di searching saja misalnya ya, tidak mencantumkan buku ini. Itu salah. Jadi meskipun hanya satu kata, meskipun hanya satu kalimat yang ada di dalam karya ilmiahmu, tapi istilahnya ini sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah kita sadur, yang sudah kita muat gitu ya, penelitiannya dia, berarti kita harus tuliskan juga di makalah itu, di tulisan karya ilmiah itu di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu bukan www dan lain sebagainya gitu. Tidak seperti itu. Nanti biasanya ketika kalian membuat skripsi atau tesis atau disertasi, penguji, contoh misalnya dosen yang menguji itu akan melihat, contoh ya, di daftar pustaka, misalnya di daftar pustaka ini hanya ada beberapa orang, kayak contoh ya, misal di daftar pustaka ini, nggak apa-apa nggak kelihatan, di daftar pustaka ini ada 10, kemudian si dosen pasti akan melihat ke pembahasan, ada nggak sih nama si ini di daftar pustaka, ada nggak sih. Jadi jangan sampai kita itu mengambil hak orang lain tapi kita istilahnya tidak menuliskan kewajiban kita juga gitu ya. Ya dengan cara menghargai hanya dengan ditulis saja gitu ya. Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Oke. Cara mendapatkan informasi itu kalian sudah paham. 5W 1H. Jadi yang pertama what itu apa? Kemudian siapa? Kemudian di mana? Kemudian kapan? Kemudian mengapa? Bagaimana? Ya. Jadi ketika kita ketika kita akan membuat salah satunya, contohnya misalnya maka 5W1H ini harus benar-benar ada di sebelum kita membuat makalah. Jadi ini hanya sebagai kerangkanya dulu gitu ya. Misal, apa itu COVID-19? Tidak mungkin ya siapa yang membuat, nggak mungkin ya siapa yang membuat COVID-19. Misalnya begini, siapa yang pertama kali teridentifikasi terkena COVID misalnya, terus kapan COVID-19 ini terjadi gitu, di mana pertama kali, dan mengapa COVID-19 ini bisa terjadi. Kemudian biasanya bagaimana cara misalnya agar COVID-19 ini cepat berakhir karena kita rindu sekali untuk berjumpa gitu ya. Salah satu penanggulangannya misalnya pakai 3M, gunakan masker, jadi iklan ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah itu kan salah satu alternatif. Nah ketika informasi itu sudah didapat, maka dari itu kita akan bisa istilahnya membuat sebuah makalah. Tapi nanti cara membuat makalah itu tidak di sini gitu ya, akan ada di sesi berikutnya. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait ini saja karya ilmiah? Salah satunya contohnya makalah. Pernah kalian membuat makalah? Di dalam makalah ada apa saja selain pembahasan? Pembuka. Iya pembahasan. Terus? Selain pembahasan, pendahuluan, iya bab 1, kemudian simpulan, terus hanya 3. Kan ada pendahuluan ya di bab 1, yang kedua pembahasan atau isi, yang ketiga penutup. Jadi yang kalian tahu makalah itu hanya sebatas 3 ya. Padahal banyak. Kalau dari awal sampai akhir itu kalian harus tahu seperti apa itu makalah yang betul-betul makalah gitu ya. Tapi nanti itu Mbak ya. Terus kemudian sebelum masuk ke isi, ada halaman depan, halaman wajah, halaman cover gitu ya. Biasanya ditulisnya seperti apa? Yang apa? Yang cover itu
Judul. Kemudian diterjemahkan oleh gitu. oke, terus logo, terus Alamat. terus biasanya disusun oleh siapa gitu ya. Nah, biasanya ada tulisan dulu. Ini itu bentuknya apa? Makalah, proposal atau apa gitu, biasanya seperti itu gitu kan ya. Terus setelah halaman cover, kemudian selanjutnya daftar isi dulu atau kata pengantar dulu? Ada kata pengantar tidak sih? Ada kata pengantar. Ada kata pengantar. Terus ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, terus pembahasan, kemudian isi. Pembahasan itu sama dengan isi, terus simpulan. Yang terakhir Penutup bagian apa? penunjang. Daftar pustaka. Daftar pustaka harus selalu ada gitu ya di karya ilmiah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak terkait tentang makalah ini? Karena nanti yang pertama yang akan menjadi tugas di minggu depan, di hari Senin depan, yaitu membuat makalah. Tapi hanya satu, di bab 1 saja. Jadi tidak semua, jangan sampai seperti proposal kemarin ya. Ketika ibu menugaskan membuat proposal itu hanya cukup sampai nama kegiatan kalau tidak salah. Ini ada yang sampai anggarannya sudah selesai. Ada yang sampai penutup sudah selesai. Ibu itu hanya meminta A, tapi subhanallah kalian istilahnya membuat jauh lebih banyak dari ekspektasi saya gitu ya. Berarti kalian bagus gitu. Tapi nggak tahu ini membuatnya searching atau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting ada keinginan untuk membuat. Istilahnya ibu udah searching juga, saya membaca dulu mana yang searching yang bagus yang dan sebagainya. Gitu ya. Oke, bab 1 di pendahuluan kita bahas bab 1 ya, karena ini untuk tugas minggu depan. Di bab 1 itu adalah pendahuluan. Di dalamnya ada apa saja pendahuluan? Di pendahuluan Topik. apa sih? Latar belakang. Yes. Latar belakang. Kemudian Masalah. Yes. Rumusan masalah. Kemudian tujuan makalah. Kemudian apa coba? Manfaat saya. Manfaat makalah juga harus ada gitu ya. Nah, nanti yang akan kalian buat itu hanya sebatas seperti itu. Jadi yang pertama itu yang harus kalian buat itu adalah cari judulnya. Cari judul yang akan kalian buat jadi makalah. Seperti yang contoh tadi, bahwa makalah itu harus logis, tidak boleh ambigu dan lain sebagainya. Dibuatlah contoh judulnya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nanti bolehlah searchingkan ya, di searching. Jadi nanti dibuat judul, kemudian langsung ke bab 1 saja pendahuluan. Ibu boleh pakai cover, ya itu mama enggak, tapi yang ditugaskan itu hanya sebatas ini, latar belakang. Ibu bagaimana cara membuat latar belakang? Biasanya yang mengawali itu susah. Ibu ngawalan THC, tahu nggak Bu? Aku tuh suka Bu sama dia, tapi untuk mengawali aku ngomong aku suka dia tuh susah. Nah, jadi harus seperti apa Bu latar belakangnya gitu. Contoh misalnya begini. Tadi tuh judulnya apa ya? Motivasi membaca di masyarakat Indonesia menurun misalnya begitu. Latar belakang itu lahir dari judul. Ketika ada judul misalnya motivasi membaca masyarakat Indonesia masih kurang misalnya ya. Yang pertama di paragraf pertama di latar belakang itu adalah apa itu membaca. Jadi pengertian membaca satu saja, tidak perlu tidak perlu menurut para ahli. Jadi membaca menurut kalian setelah kalian membaca pengertian membaca dari para ahli. Kemudian apa itu motivasi? Kan tadi motivasi membaca masyarakat Indonesia masih kurang. Nah setelah itu baru kalian dewasa ini, setelah bab itu ya. Jadi pertama kali di latar belakang itu tidak boleh ada kata dewasa ini
Sejak tahun segitu di Indonesia membaca sudah tidak, tapi langsung ke pengertian yang ada di judul. Baru nanti di paragraf selanjutnya, dewasa ini motivasi membaca di Indonesia itu sangat kurang. Terlihat dari orang-orang lebih senang searching di internet dibanding membaca. Jadi itu malah lebih ke opini kalian nantinya, gitu ya. Kemudian di akhirnya baru kalian, makalah ini penulis buat, bukan saya, bukan kami atau kita, tapi penulis buat dengan judul. Jadi judulnya disimpan ulang di bawah. Sampai sana paham untuk latar belakang? Oke. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa yang akan kita bahas di latar belakang. Tapi cara untuk membuat rumusan masalah itu harus diawali dengan pertanyaan bagaimana. Kenapa? Kok bagaimana? Kenapa enggak apa? Karena karya ilmiah itu membutuhkan penjelasan yang banyak, tidak jawaban yang singkat. Apa, siapa, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar bagaimana. Bagaimana motivasi belajar di masyarakat Indonesia? Bagaimana pengaruh membaca untuk misalnya untuk masyarakat Indonesia? Apa dampaknya? Terus bukan apa ya, bagaimana dampaknya, bagaimana cara menanggulangi. Jadi selalu dengan bagaimana. Itu di rumusan masalah. Ya, kemudian yang ketiga tujuannya. Tujuan berangkatnya di rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan makalah ini adalah satu, untuk mengetahui motivasi belajar masyarakat. Kedua, untuk mengetahui penyebab masyarakat Indonesia kurang dalam. Jadi seperti seperti mengucap ulang kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Hanya tidak menggunakan kata bagaimana gitu. Mengerti ya? Jadi kalau rumusan masalah ada 5, berarti tujuannya pun ada 5. Oke, sebelum ke sana, loncat ke simpulan. Simpulan itu bukan kita mengarang bebas, kita meringkas dari awal sampai akhir sayang. Tapi yang namanya simpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Berarti kalau rumusan masalah ada 5, simpulan juga ada 5 paragraf. Gitu saya membuat simpulan itu. Jadi bingung mari membuat simpulan enggak. Jadi simpulan itu lahir dari rumusan masalah. Mengerti ya sampai situ ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya manfaat. Nah, manfaat juga sama. Lahirnya dari rumusan dari tujuan kemudian berakhir ke manfaat. Jadi kalau ada 5 juga sama gitu ya. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Paham? Untuk tugas minggu depan hanya satu bab saja, tidak sampai ke bawahnya, tapi hanya di bagian pendahuluan saja. Sudah paham? Insyaallah. Gampang ya? Yang sulit apa sih? Cari judul. Iya. Nah, judulnya yang harus benar-benar wah, bagus, dan kalau bisa yang terkini saat ini. Misal contoh penyebab gempa-gempa gitu ya di Indonesia sekarang banyak yang terjadi longsor dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar harus menggunakan pemikiran. Ibu, materinya saya dapat dari mana? Boleh, kalau itu searching juga boleh istilahnya gitu ya. Oke, sampai sana tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih karena Najwa dan Yusri sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan semoga kalian tidak puas. Kalau puas, kalian tidak akan mencari lagi yang lain. Tapi semoga kalian tidak puas sehingga kalian bisa mencari lagi informasi yang jauh lebih baik, yang lebih banyak. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di lain hari gitu ya. Oke, terima kasih Yusri dan Najwa sudah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan datang ke sini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.